Kali ini kita akan bahas tentang getaran akibat massa yang tidak balan atau unbalanced mass. Nah, kita simbolkan unbalanced mass-nya itu M kecil. Dan perlu kita ketahui bahwa semua komponen yang berputar, komponen yang dibikin oleh manusia itu tidak ada yang 100% balance. Pasti ada ketidakbalansan. Sebagai contoh, karena massa jenisnya tidak rata, jadi elemen-elemen yang menyusun dari komponen itu tidak seragam beratnya, sehingga muncul yang namanya unbalance. Nah, kali ini kita akan modelkan massa unbalance itu dengan model seperti ini. Jadi ada sistem massa, gas, dan damper. Massa, gas, damper. Kemudian di sampingnya, samping kanan maupun samping kiri itu diberi roller atau roda, kemudian ditahan oleh dinding, sehingga gerakan dari massa ini hanya bergerak dalam arah vertikal, dia tidak bisa bergerak dalam arah horizontal. Ini ada anggap aja ini elemen massanya, kemudian pada massa ini, kotak ini itu diberikan piringan ditempel pada kotak itu, kemudian pada piringan itu atau disk itu diberi massa unbalance di sini. Jadi piringan ini nanti berputar sekaligus dia memutar dari massa unbalance-nya ini. Nah, ketika ini massa berputar dan ada massa tidak balance, tidak seimbang di sini, maka ketika ketika ini diputar, maka nanti gerak massa kotak ini itu akan bergerak naik turun karena adanya pengaruh massa unbalance. Nah, kenapa ada gerakan naik turun karena massa unbalance? Karena ketika ada massa yang tidak balance sebesar M, itu akan menimbulkan gaya sentrifugal. Karena kalau sebuah benda kita putar, maka pada benda itu akan muncul gaya sentrifugal. Nah, berikut ini adalah gaya sentrifugalnya. Anggap aja massa unbalance itu ketika berputar dia membentuk sudut omega t. Omega kan dalam radian per second, kalikan t kan berarti menjadi radian. Jadi ini adalah sudutnya, sudut yang dibentuk oleh posisi dari massa unbalance. Kemudian jari-jari dari pusat putarannya itu adalah E. Nah, maka gaya sentrifugalnya itu adalah ME omega kuadrat. M omega kuadrat R kalau kita menggunakan ini jari-jari. Nah, karena jari-jarinya itu adalah E, berarti ME omega kuadrat. Nah, sekedar untuk mengingat gaya sentrifugal ini adalah penurunannya. Jadi secara umum dalam pelajaran fisika SMA kita tentu saja sudah hafal bahwa gaya sentrifugal itu sama dengan mv kuadrat per r, di mana m adalah massa, v adalah kecepatan arah translasi untuk arah linear, dan r adalah radiusnya. Nah, kecepatan ini itu adalah kecepatan sesaat dari massa ini. Nah, karena untuk mencari kecepatan sesaat dari massa yang unbalance ini adalah susah. Nah, umumnya kita lebih mudah untuk mengukur putaran porosnya dari piringan ini. Nah, jadi kita akan menghitung berapa gaya sentrifugal tetapi berdasarkan dari putaran porosnya. Nah, sedangkan V kecepatan dalam ini kita sebut juga kecepatan dalam arah tangensial, itu dirumuskan dengan omega kalikan R. Nah, V omega R itu kalau dikuadratkan, ini kan V kuadrat dikuadratkan berarti omega kuadrat R kuadrat. Nah, ketika ini kita substitusi ke dalam persamaan Fs ini, gaya sentrifugal berarti menjadi M omega kuadrat R kuadrat dibagi dengan R. R-nya kita coret sehingga menjadi M omega kuadrat R. Nah, karena R-nya itu adalah kita ganti dengan E, berarti gaya sentrifugalnya itu adalah ME omega kuadrat. Nah, untuk yang ini asalnya dari
theta sama dengan, untuk S sama dengan R kalikan T. Kalau ini kita turunkan berarti, theta ini S kita turunkan adalah V, theta kita turunkan adalah omega. Untuk mengingat-ingat aja. Oke, kita sudah tahu gaya sentrifugal sebesar ME omega kuadrat, sudutnya adalah omega T. Nah, tetapi karena ini kita sudah kasih batasan bahwa massa ini tidak bisa bergetar atau tidak bisa bergerak secara horizontal, tetapi hanya bergerak dalam arah vertikal, maka ini kita perlu uraikan. Berarti yang di antara yang sudut adalah cos, berarti ini adalah ME omega kuadrat cos omega T, yang ini adalah sin, ME omega kuadrat sin omega T. Nah, jadi yang kita pakai adalah yang tegaknya ini, yang sinnya, yang cosnya tidak kita gunakan karena ini sudah ditahan oleh dua dinding. Nah, dengan demikian akan ada 4 gaya. Kalau kita buat diagram benda bebasnya, ketika massa ini dalam kotak ini bergerak ke atas, berarti itu akan ditahan oleh gaya pegas yaitu Kx, kemudian gaya dampernya Cx dot. Kemudian karena massa ini bergerak ke atas, berarti inersianya adalah ke bawah yaitu Mx double dot. Nah, M-nya ini adalah M yang besar, artinya dia adalah massa yang keseluruhannya, termasuk yang massa unbalance-nya. Jadi ini massa total termasuk yang massa yang unbalance-nya ini. Ini adalah M yang besar ini, Mx double dot. Kemudian ada gaya sentrifugal yaitu berupa ME omega kuadrat sin omega T. Nah, M-nya ini adalah M yang kecil ini, yang massa yang tidak balannya. Nah, dari free body diagram tersebut kita bisa tuliskan persamaan geraknya adalah Mx double dot tambah Cx dot tambah Kx sama dengan ini, ME omega kuadrat sin omega T. Nah, ME omega kuadrat itu adalah amplitudo dari gaya luarnya, yaitu adalah gaya sentrifugalnya. ME omega kuadrat ini adalah amplitudo dari gaya luarnya, atau ME kuadrat. ME omega kuadrat ini adalah gaya sentrifugalnya, atau F0-nya kalau kita mengacu ke video sebelumnya. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Kemudian kita review sedikit tentang apa pengaruh ada damping dan tidak ada damping. Yang ini adalah yang ketika tanpa damping, tanpa C. Kalau yang ini itu adalah dengan C. Nah, bedanya kira-kira seperti ini. Jadi kalau tanpa damping itu ketika massa unbalance-nya ini ke atas, berarti gerakan dari massa ini juga ke atas. Ketika massa unbalance-nya ada di bawah, karena gaya sentrifugalnya nanti juga ke bawah, berarti dia juga bergerak ke atas. Nah, jadi ketika tidak ada damping, itu gerakan dari massanya itu akan sama persis dengan gaya luarnya. Gaya luarnya adalah ME omega kuadrat sin omega T. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketika tidak ada damping itu tidak ada beda fasa. Artinya gaya luarnya itu akan, arah dari gaya luarnya itu akan sama dengan arah dari gerakannya, tidak ada beda fasa. Nah, berbeda dengan ketika ada damping. Ketika ada damping itu akan muncul beda fasanya. Artinya, sebagai contoh seperti ini. Ketika massa unbalance-nya posisinya di sini, berarti kan gaya sentrifugalnya ke kiri. Nah, itu gerakan dari massa itu masih posisi ke atas. Ya, meskipun gaya sentrifugalnya ke kiri, tapi dia masih bergerak ke atas. Ini posisi yang pertama. Kemudian ketika massanya bergerak ke bawah, massa unbalance-nya di bawah, dia artinya gaya sentrifugalnya ke bawah, dia bergerak ke bawah juga massa secara totalnya. Nah, kemudian ketika massa unbalance-nya ada di sebelah sini, itu artinya dia gaya sentrifugalnya ke kanan, itu masih ke bawah. Nah, jadi tidak dalam satu fasa, atau ada selisih antara arah dari gayanya dengan arah gerakannya. Ini dia posisi ke kiri, dia malah ke atas. Ini posisi ke bawah, ini kebetulan ini dalam arah yang sama. Kemudian ketika dia sudah berpindah di sini, massa unbalance-nya dia masih bergerak ke bawah. Nah, ini adalah akibat adanya damping. Akibat adanya damping adalah
beda fasa. Nah, sekarang kita review solusi dari persamaan ini. Ini mirip-mirip dengan yang getaran yang tanpa unbalance, tapi masih dalam fungsi sinus seperti video sebelumnya, itu mirip-mirip. Jadi ketika kita punya persamaan gerak seperti ini, mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan me omega kuadrat sin omega t, maka solusinya adalah, karena ini merupakan sin, solusinya adalah x0 sin omega t min p. Min p adalah beda fasanya, x0 adalah amplitudo dari getarannya, amplitudo gerakan ini, getaran dari masanya. Nah, di video sebelumnya di diagram fasor kita sudah tahu atau kita sudah turunkan rumus mencari amplitudo getaran dan beda fasanya. Amplitudo getarannya adalah F0 dibagi dengan ini, F0-nya itu adalah ME omega kuadrat dibagi dengan akar K dikurangi M. Ingat, M-nya ini adalah M yang secara total, sedangkan gaya sentrifugalnya itu adalah yang ini, M itu adalah M yang massa unbalance-nya. Jadi M massa unbalance, M kecil, E omega kuadrat dibagi dengan akar K dikurangi M besar, M totalnya kalikan omega kuadrat dikuadratkan tambah C omega kuadrat. Sama persis sama yang seperti kemarin, cuma F0 nya kita ganti dengan massa unbalance, gaya sentrifugalnya. Kemudian sudut fasanya sama, yaitu akar kesetangan C omega dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat, ini dibagi dengan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin besaran yang tanpa dimensi, non-dimensional analysis seperti yang kemarin, tapi ini kita melibatkan dari massa unbalance yang berputar. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa ketika kita keluarkan K-nya, jadi X0 kalikan K dibagi dengan F0-nya, F0-nya adalah ini. Ketika ini kita keluarkan K-nya, berarti yang sebelah ini pembaginya itu akan menjadi 1/akar 1 min R kuadrat kuadratkan tambah 2 zeta R kuadrat, dimana R adalah perbandingan antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi naturalnya. Nah, ini ada X0 dikalikan K itu adalah gaya, sedangkan ini adalah M kilogram, kemudian ini meter dan radian per detik. Nah, ini tentu saja ini masih menyisakan dimensi. Nah, supaya dimensinya hilang, itu kita kalikan yang sebelah atas M besar, dan di bawah juga M, supaya kita hubungkan dengan natural frekuensi. Ketika di atas kita kalikan M, di bawah kita kalikan M, berarti nanti yang K per M-nya ini, itu nanti kita ganti dengan natural frekuensi, karena kita sudah tahu bahwa omega n atau natural frekuensi itu adalah akar K per M, ini M besar. Sehingga ketika ada K per M, itu adalah omega n kuadrat. Nah, berarti yang ini kita ganti dengan omega n kuadrat, sehingga persamaan menjadi X0 kalikan omega n kuadrat kalikan M dibagi dengan ME omega. Nah, kita sudah tahu sebelumnya bahwa R itu adalah omega per omega n. Nah, ini omega n kuadrat dibagi dengan omega n, berarti dia adalah 1/R. 1/R kuadrat, karena ini kuadratkannya. Berarti ini X0 kalikan M dibagi dengan ME R kuadrat, karena ini kita ganti dengan R kuadrat, sama dengan 1/akar 1 min R kuadrat kuadrat plus 2 zeta R kuadrat. Nah, ini R-nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, sehingga R-nya menjadi pembilangnya. Nah, dengan demikian ini kita lihat ini adalah tanpa dimensi, karena ini adalah meter, ini kilogram, ini meter, ini kilogram. Berarti ini menjadi konstanta atau non-dimensional expression, ekspresi yang tanpa dimensi. Nah, sudut fasanya gimana? Sama, bahwa Pi adalah akar tangen dari 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat. Nah, ini adalah poin pentingnya. Kemudian kita akan gambar lagi kurva dari respon frekuensi dengan persamaan yang ini.
dimana yang sebelah sumbu X adalah R-nya, yaitu omega per omega N R-nya, kemudian yang sumbu Y itu adalah yang non dimensional, ini adalah X0 kalikan M dibagi dengan E per M. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang ketika yang tanpa rotating unbalance dengan video sebelumnya, beda sedikit. Kita mulai dengan Z, kita mulai dari R-nya sama dengan 0. Ketika R-nya sama dengan 0, dimulai dari mana? Dari 0 atau dari 1. Yang kemarin itu, yang ketika yang tidak menggunakan rotating unbalance, dia dimulainya dari sini, dari 1, kemudian naik tak hingga, kemudian setelah 1 itu adalah ke sini menuju 0. Nah, sedangkan kalau kita memperhitungkan atau kita menganalisis yang rotating unbalance itu, awalnya itu dimulai dari 0, kemudian berakhirnya itu menuju 1. Nah, bagaimana seperti itu? Ya, kita kembali ke persamaan. Kita mulai dari awalnya ketika R-nya 0, apakah dia 0 atau 1, kita lihat. Ketika R-nya 0, berarti 0 dibagi dengan berapapun akan 0 kan, berarti dia mulainya dari 0. Kemudian kita lihat dulu yang zeta sama dengan 0, yang tanpa damping. Ini dan ini. Zeta tanpa damping, tapi pada R-nya sama dengan 1, atau ketika dia di natural frekuensinya. Jadi ketika zeta-nya 0, kemudian R-nya 1. Zeta-nya 0, berarti ini 0, R-nya 1. 1 dibagi dengan 1 min R kuadrat. Sedangkan R-nya 1, ini 0, ini 1, ini 1. 1 bagi 1 kurangi 1 adalah 0. Berarti kuadratkan 0, akar 0, 0 berarti 1 dibagi 0 ada tak berhingga. Nah, sehingga ketika R-nya 1, dia menuju tak berhingga. Jadi awalnya dia 0, di 1 dia menuju tak berhingga. Itu ketika R-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau kurang dari 1? Kalau kurang dari 1, sorry, ini tadi 1 itu tidak berhingga, berarti arahnya ke sini. Itu kalau kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 menuju 1, kita lihat ketika R-nya itu lebih besar dari 1, zeta-nya 0, berarti 0, berarti ini dibalik, berarti R kuadrat min 1 kuadratkan di akar, berarti sehingga menjadi R kuadrat dibagi dengan R kuadrat min 1. Nah, berarti ini adalah R kuadrat dibagi dengan R kuadrat min 1. Nah, ketika R-nya itu semakin banyak, lebih besar daripada 1, berarti nanti dia akan mendekati 1. Nah, sedangkan yang ini itu adalah berarti R kuadrat dibagi dengan 1 min R kuadrat. Nah, ini ketika kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 berarti dia mendekati 1. Yang ini mendekati 1, berarti R kuadrat dibagi dengan mendekati 0, berarti dia ketika R kuadratnya mendekati 1, berarti dia akan naik terus menuju tak berhingga. Pas di 1 dia tak berhingga, kemudian yang ketika lebih dari 1 dia akan menuju 1. Nah, untuk yang zeta sama dengan 0, jadi bentuknya seperti ini. Untuk kurang dari 1, yang ini adalah lebih dari 1. Pada posisi pas 1 dia akan tak berhingga. Itu untuk zeta sama dengan 0. Ya, ketika zeta sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan zeta sama dengan 1? Jadi kuncinya adalah kita menggambarkan zeta sama dengan 0, kemudian zeta sama dengan 1. Kemudian nanti kalau antara 0 dan 1 ya tinggal mendekati 1 ini. Kalau misalkan dia 0,25, berarti dia ke sini. Semakin besar dia akan semakin turun mendekati yang 1 ini. Nah, sekarang ini zeta dengan ketika zeta sama dengan 1 dan R sama dengan 1, kita lihat zeta sama dengan 1. Jadi ini adalah 2, R-nya sama dengan 1 juga, berarti ini adalah 2 kuadrat, ini 0, ini adalah R-nya 1, berarti 1 dibagi dengan
ketika zeta-nya itu 1, kemudian R-nya 1, berarti ini 1 dibagi dengan akar dari 0 kuadrat 0 ditambah dengan 2 kalikan 1 kuadrat. Nah, berarti seperakar 4, berarti dia adalah setengah. Nah, jadi ketika zeta-nya 1, R-nya 1, dia di posisi setengah. Gini, setengah. Nah, sehingga kembali gini. Nah, kita terbukti bahwa ketika zeta-nya 0, dia dimulai dari 0 dulu, kemudian menuju tambah hingga. Kemudian dari 1 ke seterusnya dia menuju 1. Ketika zeta-nya 1 itu lurus gini, dimana di frekuensi naturalnya dia setengah. Kemudian kalau di antaranya ya tinggal ini, semakin besar nilai zeta akan semakin mendekati yang zeta sama dengan 1 ini. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudut fasanya? Sudut fasanya sama persis di video sebelumnya, yaitu ketika zeta-nya 0 berarti gini. Dia kurang dari, ketika R-nya kurang dari 1 dia bernilai 0, ketika R-nya sama dengan 1 dia bernilai dari 0 sampai 180 derajat. Bisa di semua titik. Kemudian ketika lebih besar dari 1 dia akan 180 derajat beda fasanya. Kemudian ketika zeta sama dengan 1 ya seperti ini. Ketika zeta sama dengan 1, R-nya 1 bisa dihitung sendiri. Kayak kemarin tuh berada di 90 derajat sudut fasanya. Ini adalah di resonansinya. Nah, jadi kalau ketika zeta-nya itu lebih besar daripada 0 mendekati 1 berarti ya ini semakin turun menjadi mendekati yang garis ini, yang bawah semakin naik semakin mendekati yang zeta sama dengan 1. Nah, itu untuk kasus yang unbalance mass ya. Nah, sekarang kita menginjak ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal untuk aplikasi dari yang kita bahas tadi. Jadi ada sebuah mesin dengan massa totalnya itu adalah 100 kg, kemudian terdapat massa yang tidak balance itu sebesar 100 gram. Kemudian jarak dari pusat putaran ke massa unbalance itu adalah 0,3 meter. Nah, kemudian mesin ditumpuk dengan damper dengan kekakuan 10⁻⁶ Newton per meter dan koefisien konstanta dampingnya adalah 1000 Newton second per meter. Nah, damper itu bisa ini ya, bisa misalkan karet itu juga mempunyai sifat selain K dia juga memiliki C. Nah, pertanyaannya adalah hitung amplitude getaran saat mesin berputar pada A 300 rpm, B 900 rpm, dan C 3000 rpm. Nah, jadi mesin ini diputar pada rpm putarannya adalah 300, 900, dan 3000. Nah, kita disuruh mencari amplitude getarannya. Amplitude getaran berarti yang di rumus ini berarti yang ini X0 nya berapa, amplitude getaran dari benda itu. Nah, ada sedikit petunjuk atau catatan ya, jadi ketika putarannya itu kita naikkan, tentu saja gaya sentrifugalnya naik. Kita lihat bahwa gaya sentrifugal tadi adalah ME omega kuadrat, atau dalam hal ini nih ME omega kuadrat. Nah, ketika putarannya naik berarti omeganya naik, maka gaya sentrifugalnya juga naik. Nah, ketika putaran naik, gaya sentrifugal naik, tetapi amplitude belum tentu naik atau bertambah besar. Nah, ini kita jawab dengan contoh soal ini. Kemudian pada rotating mesin itu selalu ada getaran. Jadi mesin yang berputar terus pasti selalu ada getaran meskipun kecil. Jadi untuk membalance suatu mesin secara sempurna 100% balance itu merupakan hal yang mustahil. Kemudian karena ini dalam satuan rpm, kita rubah dulu menjadi radian per detik. Kita konversi bahwa rpm itu adalah rotasi per menit. Berarti kalau kita bawa ke radian, satu rotasi adalah 2 pi radian, 1 menit itu adalah 60 detik. Sehingga rpm nanti kita kalikan dengan pi per 30 supaya menjadi radian per detik. Nah, kalau mau konversi rpm ke hertz ya berarti satu rotasi itu 1 siklus,
bagi 60 itu sudah nanti dalam bentuk hertz, tapi kita saya lebih senang yang gunakan ini, jadi langsung nanti ketemu berapa omeganya. Oke, kita yang A dulu, 300 rpm kita transfer atau kita konversi ke radian per detik. 300 rpm kita kalikan pi per 30 sehingga omeganya itu ada 31,4 radian per detik. Nah, gaya eksitasinya itu adalah F0 sin omega T. F0 nya itu adalah gaya sentrifugalnya, berarti yang perlu kita hitung adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu adalah ME omega kuadrat, tinggal dikalikan bahwa M nya adalah 100. Jangan lupa ini tadi adalah 100 gram, kita rubah ke dalam kilogram, kalikan 10 pangkat min 3. E nya itu adalah 0,3 meter dan omega kuadratnya adalah 31,4 kuadrat. Nah, diperoleh bahwa gaya sentrifugalnya itu adalah 29,58 Newton. Nah, kemudian kita hitung amplitudo getarannya, yaitu X0 sama dengan ME omega kuadrat dibagi dengan ini, bla seperti biasa. Nah, ketika ini kita hitung secara teliti, hati-hati dalam ini menggunakan kalkulator nih, karena ada akar, ada kurung, ada kuadrat, itu harus hati-hati. Nah, dari perhitungan ini diketahui bahwa dengan RPM mesin itu 300 rpm, itu getaran yang timbul, amplitudo getarannya itu adalah 32,8 mikrometer. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ketika RPM-nya 900, itu amplitudonya itu adalah 4310 mikron. Jadi jauh lebih besar dibanding dengan yang berapa tadi? 300 rpm. Nah, ini 300 rpm itu adalah hanya 32,8 mikrometer. Kita naikkan 900 rpm itu menjadi 4310 mikrometer, jauh ya, jauh sekali. Ini sekitar 10 kalinya lebih ya, 100 kalinya ya, 100 kalinya lebih amplitudo getarannya. Kemudian ketika kita naikkan menjadi 3000 rpm, itu amplitudonya itu justru tidak sebesar yang tadi yang kedua, ini hanya 330 mikrometer. Nah, jadi ketika 300 rpm itu amplitudonya getaran adalah 32,8 mikrometer, kita naikkan 900 itu menjadi 4300. Nah, kita naikkan lagi 3000 itu justru turun, yaitu 330 mikrometer. Nah, dari 4300 ketika kita naikkan rpm nya menjadi 3000, itu malah justru turun menjadi 330 mikrometer. Nah, jadi sini kita terbukti bahwa meskipun kita naikkan rpm-nya itu belum tentu dia menambah getarannya. Nah, alasannya adalah di natural frekuensinya. Jadi kalau kita hitung natural frekuensi akar K per M, M-nya M besar, ketika putaran eksitasinya atau frekuensi eksitasinya itu adalah 100 radian per detik, ini kita jadikan ke rpm, di radian 100 radian supaya jadi putaran bagi dengan 2p, kalikan 60 supaya jadi menit. Jadi ini ketemunya adalah 955,4 rpm. Nah, ini adalah frekuensi naturalnya di 955,4 rotasi per menit. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, yang mendekati dari rpm ini itu adalah yang 900. Nah, ini adalah dekat dengan frekuensi natural. Nah, ketika dekat dengan frekuensi natural, maka amplitudonya itu akan sangat besar ya, 4300. Nah, ketika kurang jauh dari natural frekuensi, sebagai contoh ini 100, berarti dia kan 300, dia kan jauh dari natural frekuensi, dia amplitudonya cuma 32,8 mikron. Ketika lebih besar, jauh lebih besar daripada natural frekuensi, dalam hal ini adalah 3000, itu kan lebih jauh dari yang 900, dia juga turun, tidak besar, yaitu 330 mikron. Nah, jadi ketika kita memutar pada RPM 900, itu posisinya adalah di sini. Kalau kita di grafik, dia sudut fasanya sekitar 90 derajat, makanya dia terjadi resonansi, yaitu di amplitudonya itu akan tinggi.
Kalau kurang dari ini, kurang dari natural frekuensinya, berarti R-nya itu kurang dari 1, dia akan cenderung turun. Lebih dari natural frekuensi, dia juga akan turun. Oke, itu semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.